Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat-sahabat, teman-teman peneliti semuanya. Pada sesi ini saya akan menyampaikan materi tentang penyajian data. Di dua sesi sebelumnya saya sudah menyampaikan materi penyajian data tentang penyajian data dalam bentuk tabel, kemudian penyajian data dalam bentuk grafik, dan di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi penyajian data dalam bentuk diagram. Nah, di materi ini saya akan mengawali dari definisi atau pengantar mengenai penyajian data. Jadi penyajian data itu adalah proses menampilkan hasil pengolahan data. Jadi, dalam proses penyajian data itu yang ditampilkan adalah data-data yang sudah diolah terlebih dahulu, kemudian disajikan ke dalam bentuk tertentu. Bentuk tertentu itu baik bisa berupa teks, tabel, maupun visualisasi grafis sehingga informasi yang terkandung di dalam data dapat tersampaikan dengan cepat, jelas, dan akurat. Nah, penyajian data dalam proses penelitian itu memiliki 5 tujuan. Seperti yang sudah saya sampaikan di sesi sebelumnya, tujuan dari penyajian data yang pertama adalah menyederhanakan informasi supaya data yang kompleks dapat diringkas sehingga lebih mudah dibaca. Kemudian yang kedua, memudahkan pemahaman. Karena penyajian yang sistematis itu mempermudah pembaca untuk memahami pola, kecenderungan, maupun perbedaan yang ada dalam data. Kemudian tujuan yang ketiga itu mendukung pengambilan keputusan. Informasi yang jelas dan ringkas itu membantu peneliti, guru, maupun pengambil kebijakan dalam membuat keputusan berdasarkan data. Kemudian tujuan penyajian data yang keempat itu meningkatkan daya tarik informasi. Jadi penyajian dalam bentuk visual seperti grafik atau diagram itu membuat data lebih menarik dan tidak monoton. Lalu kemudian tujuan penyajian data yang terakhir ini mempermudah dalam komunikasi, di mana data yang disajikan dengan baik itu dapat lebih mudah dikomunikasikan kepada orang lain, baik dalam forum akademik, laporan penelitian, maupun presentasi. Nah, jenis penyajian data itu dibagi menjadi tiga. Di sesi sebelumnya saya sudah membahas secara rinci penyajian data itu dalam bentuk tabel. Kemudian jenis penyajian data yang kedua ini adalah penyajian data dalam bentuk grafik atau diagram. Lalu yang ketiga itu penyajian data dalam bentuk narasi. Di pertemuan sebelumnya saya sudah membahas penyajian data dalam bentuk tabel, kemudian sesi berikutnya itu penyajian data dalam bentuk grafik. Lalu di sesi kali ini kita akan belajar bersama tentang penyajian data dalam bentuk diagram. Nah, kita akan ulas kembali meskipun di sesi sebelumnya saya sudah menyampaikan definisi terkait penyajian data dalam bentuk diagram. Tapi untuk mengingatkan kembali apa itu diagram dalam penyajian data, saya akan sampaikan kembali. Jadi, diagram itu adalah penyajian data dalam bentuk gambar atau lambang tertentu yang berfungsi untuk menunjukkan perbandingan, proporsi, atau komposisi data. Berbeda dengan grafik, diagram tidak selalu menggunakan sumbu koordinat. Kalau yang grafik itu selalu menggunakan sumbu koordinat, tetapi kalau dalam diagram itu tidak selalu menggunakan sumbu koordinat dan juga tidak selalu menunjukkan hubungan antar variabel. Berbeda dengan grafik ya. Nah, ciri utama dari diagram yang pertama biasanya itu digunakan untuk menunjukkan perbandingan atau proporsi data. Nah, ini sudah berbeda ya dengan grafik. Yang kedua, ciri utama dari diagram itu dapat berupa diagram batang, lingkaran, gambar, piktogram, dan lain-lain.
Lalu yang ketiga itu tidak selalu menunjukkan urutan waktu. Ya, agak berbeda dengan dari grafik yang biasanya orientasinya ada time series atau berhubungan dengan waktu. Perbedaan grafik dengan diagram. Nah, ini saya ulas kembali di mana ada 4 aspek yang saya uraikan kaitannya untuk membedakan grafik dengan diagram. Nah, aspek pertama dari segi pengertian. Kalau grafik itu penyajian data dengan garis atau titik pada bidang koordinat. Nah, bidang koordinat ini menjadi ciri utama dalam penyajian data dalam bentuk grafik untuk menunjukkan hubungan antar variabel. Sedangkan di diagram pengertiannya adalah penyajian data dengan gambar, simbol, atau bentuk tertentu untuk memperlihatkan perbandingan atau proporsi. Nah, tujuan utamanya di grafik, kalau grafik itu menunjukkan perubahan atau tren data dari waktu ke waktu, sedangkan diagram itu yang ditunjukkan adalah perbandingan antar bagian atau antar proporsi dalam satu keseluruhan. Nah, kemudian aspek yang ketiga kita membahas dari aspek bentuk penyajian. Kalau grafik itu sudah karena menggunakan bidang koordinat kartesius, maka penyajiannya menggunakan sumbu X dan sumbu Y. Kalau diagram itu tidak selalu menggunakan sumbu XY ya. Kemudian kalau dari jenis data, grafik itu biasanya datanya ada runtutan waktunya atau time series-nya. Sedangkan diagram itu biasanya datanya kategorik atau komposisi. Jadi kita pahami bersama bahwa grafik dan diagram itu sebenarnya berbeda. Nah, kemudian kita bisa simpulkan bahwa semua penyajian dalam bentuk gambar itu disebut grafik atau diagram, tetapi dapat dikelompokkan. Kalau grafik itu datanya kontinu, kalau diagram itu kategori. Itu ya yang bisa kita simpulkan. Sekarang kita berkenalan dengan beberapa jenis diagram. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada sekitar 6 jenis diagram yang eh, yang bisa kita pelajari kaitannya dengan penyajian data. Jenis diagram yang pertama namanya adalah diagram batang atau bar chart. Ini fungsi utamanya untuk perbandingan kategori. Ya, ini diagram batang. Kemudian ada diagram lingkaran atau pie chart, di mana nih fungsi utamanya adalah proporsi bagian terhadap keseluruhan. Jadi bisa menunjukkan antara bagian dengan keseluruhannya melalui diagram lingkaran. Kemudian ada histogram. Kalau histogram ini distribusi data interval kelas, batangnya menyatu, berbeda dengan diagram batang nanti saya akan tunjukkan contohnya. Kemudian ada piktogram, ini presentasi menarik untuk pembelajaran dasar karena biasanya menggunakan simbol-simbol gambar dengan makna tertentu. Lalu ada diagram lajur, ini perbandingan multi kategori dalam satu tampilan. Nanti bentuknya ya agak-agak ada kemiripan dengan diagram batang, tapi nanti ini dalam satu tampilan itu multi kategori. Kemudian yang terakhir adalah diagram batang daun. Ini menampilkan angka sekaligus distribusinya. Nah, sekarang selanjutnya kita berkenalan dengan masing-masing jenis diagram ya, kaitannya dengan bentuk dan visualnya. Yang pertama adalah diagram batang atau bar chart. Ya, ini sebelum saya lanjutkan, jadi penyajian data dalam bentuk diagram itu kalau sekarang akan lebih mudah ketika kita menggunakan bantuan perangkat komputer ya. Di sana sudah ada Microsoft Excel atau Word yang bisa kita gunakan untuk membuat visual penyajian data dalam bentuk diagram ataupun juga grafik juga bisa, tapi pasti datanya nanti akan dimasukkan, diolah dalam Excel terlebih dahulu, kemudian dari mesin Microsoft atau di Word atau di Excel-nya nanti akan mengolah sajian tampilan infografisnya, misalkan itu diagram, itu akan seperti apa.
Yang pertama kita berkenalan dengan diagram batang ya. Diagram batang ini fungsi utamanya menampilkan perbandingan antar kategori. Ciri-cirinya ini sumbu X-nya yang mendatar ini sebagai kategori, kemudian sumbu Y-nya ini sebagai jumlah atau frekuensi. Batangnya terpisah dan berjarak. Kenapa batangnya terpisah dan berjarak? Karena nanti kategori ini tidak ada anggota dari kategori A yang juga atau yang berperan di kategori B, sehingga ini kategori A ya kelompok A sendiri, kategori B kelompok B itu sendiri. Tidak ada berkesinambungan begitu. Jadi ini masih ada rongga yang menjadi pemisah bahwa ini hanya untuk anggota A, anggota B, dan ini anggota C, dan tidak ada bermakna urutan, eh, tidak ada urutan, sifatnya ini hanya kategori ya, seperti yang sudah disampaikan di slide sebelumnya yang menjadi pembeda antara diagram dengan grafik. Kemudian kita berkenalan dengan jenis diagram yang kedua, ini namanya diagram lingkaran. Ya, jenisnya aja namanya lingkaran ya, pasti nanti bentuknya berupa lingkaran. Fungsi utamanya dia menunjukkan proporsi bagian terhadap total. Ya, menunjukkan ini namanya proporsi, ada 35%, 25%, 40%. Kemudian totalnya di sini adalah keseluruhan dari lingkaran ini 100%. Cirinya bentuknya selalu lingkaran atau berupa pie, kemudian setiap bagian itu berbentuk irisan atau persentase atau menunjukkan jumlah tertentu yang sifatnya menjadi proporsi bagian dari keseluruhan. Diagram lingkaran itu akan lebih mudah ketika kita membuatnya itu dengan bantuan mesin menggunakan Excel atau di Word ya, bantuan di sana. Tapi kalau secara manual memang agak sulit kecuali secara proporsi sudah bisa ditentukan bagiannya, jumlah totalnya sudah ada, mungkin kita bisa menggunakan bantuan penghitungan sudut, menggunakan busur dan sebagainya untuk menggambar secara manual. Tapi kalau hitungan penggambarannya cepat, kita perlu menggunakan bantuan tambahan tools tertentu, bisa di Excel. Lalu kita yang diagram yang ketiga, ini histogram. Kita kenalan dengan histogram. Histogram ini eh, bentuknya agak berbeda dengan diagram batang. Jadi kalau diagram batang itu kan batangnya terpisah karena dia pengelompokannya benar-benar di sumbu X itu kategorinya berbeda-beda. Tapi kalau di histogram ini karena dia menampilkan distribusi data interval kelas, maka yang disajikan dalam visual histogram itu batangnya berhimpitan. Karena kan setelah misalkan dari 55 ke 60, kemudian dari 61 ke 65 dan seterusnya, itu kan intervalnya berkesinambungan sehingga bentuk batangnya itu berhimpitan. Nah, ciri yang membedakannya dari diagram batang, kalau ini batangnya menyatu, tidak ada jarak dan sumbu X-nya berupa interval atau datanya kuantitatif. Kalau interval itu berarti menunjukkan sebuah kelas tertentu, kelompok tertentu untuk satu batang itu merupakan eh, per satu batang itu merepresentasikan data yang berada di rentang interval tertentu. Kemudian ada piktogram. Piktogram ini fungsi utamanya menampilkan data dengan icon atau piktogram sehingga lebih menarik terutama untuk pembelajaran anak SD ya. Ini jadi penyajian datanya menggunakan simbol gambar atau icon atau bentuk-bentuk tertentu di mana simbol gambar itu juga menafsirkan informasi yang tambahan. Misal kita menggunakan data yang ada di atas ini ya, yang saya tandai. Misalkan ini menggunakan satu buku itu mewakili 5 buku. Maka misalkan ini adalah sebuah penyajian data sebagai informasi, taruhlah misalkan ini informasi jumlah buku yang dipinjam per harinya. Misalkan Senin jumlah bukunya ada 1, 2, 3. Di sini bukan menunjukkan 3 buku, tetapi karena satu buku mewakili 5 buku, maka jumlah buku yang dipinjam di hari Senin ada
15 karena satu buku itu 5, kemudian ini di sini ada 3, berarti 5 kali 3 15. Hari Selasa itu karena ada 5 gambar buku, berarti jumlah buku yang dipinjam ada 25 dan seterusnya. Atau bisa juga menyajikan data, misalkan dalam nomor 4 ini piktogram. Misalkan ini nama buah pisang, jumlah buah, misalkan kita mau menunjukkan jumlah pisang yang ada sebagai media gitu ya. Misalkan dalam kegiatan pembelajaran. Nama buahnya pisang, jumlahnya ada berapa? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti itu menunjukkan ada 6 pisang yang tersedia. Kemudian apel, apel ditunjukkan di sini ada 3, berarti mungkin merepresentasikan ada jumlah 3 apel yang tersedia dan seterusnya. Jadi kalau penyajian data dalam bentuk icon atau piktogram ini biasanya menarik untuk ditampilkan biasanya untuk pembelajaran anak SD atau informasi sederhana yang cukup menarik bagi anak-anak. Kemudian yang kelima, ini diagram lajur atau multiple bar chart. Jadi dalam satu lajur begini memberikan beberapa kategori, lebih dari satu kategori. Nah, di sini fungsi utamanya diuraikan bahwa perbandingan multi kategori dalam satu tampilan itu lebih dari satu batang per kategori. Jadi misalkan ini kategori, katakanlah ini kaitannya dengan keminatan mata pelajaran. Misalkan ini ada matematika, ada IPA. Kemudian yang orange ini menunjukkan tahun ya, ini 2023 misalkan peminat mata pelajaran IPA ada 7, sedangkan di tahun 2024 ada 8. Yang IPA tahun 2023 misalkan ada 8, yang 2024 ada 9. Nah, ini menunjukkan bahwa satu kategori, misalkan ada matematika, IPA, ini terdiri dari lebih dari satu informasi atau satu eh, apa ya, satu informasi, satu variabel, bukan satu variabel, satu lebih dari satu data yang ditampilkan. Nah, ini ciri-cirinya setiap kategori memiliki lebih dari satu batang karena informasinya per satu kategori itu lebih dari satu, sehingga batangnya tidak cuma satu, tapi bisa dua, tiga, bahkan lebih. Nah, ini cocok untuk membandingkan tahun, kelas, kelompok, atau capaian tertentu. Ini menggunakan diagram lajur. Kemudian yang selanjutnya ini ada diagram batang daun. Nah, ini diagram batang daun, stem and leaf, ini fungsi utamanya menampilkan angka asli sekaligus distribusi datanya. Formatnya biasanya batangnya itu menunjukkan angka puluhan, daunnya menunjukkan angka satuan. Misalkan kita mau menampilkan perolehan skor nilai untuk ulangan apa, misalkan gitu ya. Kalau seperti ini berarti perolehan nilainya itu ada 44, ada yang dapat 47, 56, 59, 61 dan seterusnya. Jadi ini menunjukkan data-data yang diperoleh yang dimana menunjukkan batangnya itu berupa informasi puluhan dan daunnya itu menunjukkan satuan. Begitu pula dengan ini. Tapi ini membaca tabelnya tergantung dari judulnya atau konteks yang sedang dibahas itu ingin menyajikan data mengenai apa. Oke, sudah di slide terakhir. Jadi begitu kaitannya dengan pembahasan penyajian data dalam bentuk diagram yang sudah kita pelajari bahwa ada sekitar 6 contoh atau 6 jenis diagram. Di mana di sana ada diagram batang, diagram lingkaran, histogram, piktogram, diagram lajur, dan diagram batang daun. Semoga informasi kali ini terkait penyajian data dalam bentuk diagram bermanfaat untuk teman-teman sahabat peneliti semuanya. Banyak salah dan hilafnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di sesi selanjutnya ya.